jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya ya. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya dan selalu dimudahkan rezeki ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya mau kembali food prep, bongkar-bongkar belanjaan. Nah, kali ini saya tuh tadi habis belanja di tukang sayur yang dekat rumah. Saya nggak ke pasar ya teman-teman. Dan ini total belanjaan saya tadi habis 70 ribuan. Dapat apa saja kah belanjaan saya hari ini dan bisa untuk berapa hari? Simak video saya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini yang pertama yang mau saya bereskan, mau saya bersihkan, mau saya rapikan terlebih dahulu adalah lauk pauk ya teman-teman, karena biar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap di rumah. Jadi kalau kelamaan nanti biasanya tuh bau gitu ya, sehingga harus didahulukan. Nah, ini tadi saya dapat 3 macam jenis lauk, dapat ayam, ikan kembung, sama udang ya. Ini ayamnya saya cuci terlebih dahulu karena saya tuh kayak merasa lumayan kotor dan ada beberapa bulu yang masih ketinggalan ya teman-teman, sehingga ini harus saya bersihkan. Kemudian jangan lupa kalau kita membersihkan ayam tuh yang bagian dadanya itu biasanya ada darah yang menggumpal, itu harus dibuang ya teman-teman. Jangan biasakan memakan darah yang menggumpal di ayam, soalnya itu meskipun rasanya lumayan enak tapi sebenarnya itu katanya nggak baik ya teman-teman. Dan selanjutnya ini udangnya saya bersihkan semuanya, kulit-kulitnya tadi saya sudah minta tolong sama abangnya untuk dibuangin kulit-kulitnya sampai kepala. Jadi ini saya tinggal membuang kotoran yang ada di bagian perutnya atau di bawah seperti ini ya teman-teman. Sebisa mungkin kita tuh nggak harus membersihkan semuanya, cuman kalau misal udang yang kecil itu agak susah ya teman-teman. Sehingga ini tadi saya tuh beli udang yang lumayan besar, seperempat satu bungkus, harganya 20.000. Udah dibersihin sama abangnya sekalian ya. Biasanya kalau udang tuh mau dimasak apa saja kan enak ya teman-teman. Nah, kali ini nanti saya tuh mau buat udang crispy saus telur asin ya teman-teman. Kalau teman-teman muda-muda semuanya biasanya masak udang dibikin bumbu apa nih? Bisa di-share di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang sama menunya dengan menu saya kali ini. Nah, selanjutnya ini saya mau membersihkan ikan kembung Banjar. Harganya tadi 20.000 juga, dapat 4, tapi ini lumayan besar, jadi dagingnya lumayan tebal juga ya. Nah, ini tuh salah satu ikan yang bagus juga untuk kecerdasan anak katanya, dan untuk gizi yang lumayan cukup. Ini katanya ikan kembung tuh bisa hampir menyerupai dengan gizi yang ada di ikan salmon ya teman-teman. Sehingga saya biasanya 1 minggu sekali tuh ada menu lauk ikan kembung. Namun perlu diperhatikan juga untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, yang lebih baik diri kita maupun anak kita dan suami, itu tidak hanya terletak di lauk pauk saja ya, melainkan di keseharian kita bagaimana menu penunjang lauk pauk kita juga seperti apa. Nah, itu semua tuh berpengaruh di kehidupan kita ya teman-teman. Nah, ini untuk lauk pauknya udah selesai saya tutup, lanjut langsung saya taruh di freezer ya teman-teman. Kemudian ini saya mau memberesin sayur mayur ya. Nah, kali ini sayur mayurnya tuh saya cuman beli 3 macam, yaitu sayur sop, sayur bayam, sama sayur kangkung ya. Nah teman-teman, bagaimana nih isiannya sayur sop di tempat teman-teman bunda? Kalau di tempat saya di Cibitung Bekasi itu isiannya seperti ini ya. Menurut saya ini lumayan lengkap dan banyak banget. Harganya 5.000 tapi udah dapat sebanyak ini dan selengkap ini. Sehingga ini biasanya bisa saya gunakan untuk 2 kali masakan ya. Saya bisa bikin sayur sop, kemudian wortelnya bisa saya campur dengan sayur bayam, dan yang sisanya bisa saya gunakan untuk macam-macam jenis sayur lainnya ya teman-teman. Karena keuntungan kita food prep tuh ya seperti ini ya teman-teman. Kalau
misal masih ada yang sisa, bisa kita gabungkan dengan sayur lainnya dengan kelebihan yang sayurnya tetap terjaga kebersihan dan kesegarannya karena kita simpan di wadah yang kedap udara seperti ini ya. Nah, kali ini saya tuh lebih sering saya lapisin dengan tisu, dan ini saya menggunakan tisu yang khusus dapur yang sedikit lebih tebal ya teman-teman. Dan ini sangat berpengaruh juga, jadi si sayurnya ini tidak mudah menyerap air yang misal udah beberapa hari di kulkas ya teman-teman. Dan kalau misal teman-teman mau lebih awet lagi, nanti tutupnya itu bisa dilapisin lagi, bisa ditutup menggunakan tisu lagi ya. Cuman karena ini saya belanjanya nggak banyak-banyak banget, cuman ini adalah untuk 2 atau 3 hari, jadi nggak saya tutup dengan tisu ya. Nah teman-teman, bagaimana biasanya food prepnya bisa digunakan untuk berapa lama? Bisa ditulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa saling berbagi ilmu juga cara yang lebih bagus, yang lebih awet dalam food prep tuh bagaimana versi teman-teman ya. Kalau versi saya seperti ini karena udah beberapa kali saya tuh nggak saya lapisin menggunakan tisu, dan ternyata cuman untuk beberapa hari aja itu kadang sayurnya udah lumayan basah gitu ya, dan enggak fresh. Jadi sekarang saya lebih sering ngasih lapisin dengan menggunakan tisu seperti ini. Nah ini saya potong-potong kangkungnya. Jangan lupa untuk kangkung dan bayam itu harus dicek satu tangkai ya, apakah ada ulat atau ada kotoran yang tertinggal, baru kita masukkan di tempat kedap udara seperti ini, agar nanti saat kita mau memasaknya itu tinggal dicuci-cuci aja, tidak perlu mengecek satu potong yang sudah kita beresin seperti ini ya. Dan untuk belanjaan saya kali ini 70.000, ini biasanya tuh bisa saya masak untuk 2-3 hari ya teman-teman, karena kebetulan suami saya baru shift pagi. Beda kalau misal suami shift malam itu saya masaknya lebih sering, satu hari itu bisa 2 atau 3 kali. Tapi kalau misal baru shift pagi seperti ini, saya biasanya masaknya cuman satu hari 1 kali ya. Nah bagaimana untuk makanan lainnya? Karena nggak mungkin 1 kali masak untuk dimakan 3 kali kan teman-teman. Nah kalau saya biasanya itu ini untuk 1 kali masakan. Kalau misal nanti masih sisa, saya gunakan untuk makan siangnya atau makan paginya, kemudian makan yang di jam lainnya bagaimana. Saya biasanya dadar telur, masak telur, atau mungkin bikin roti atau bagaimana yang tidak harus masak di 1 hari 2 kali saat suami masuk pagi ya. Cuman kalau untuk anak saya itu saya sendirikan ya teman-teman. Biasanya saya masak sedikit untuk anak, sayur mayur aja gitu yang berkuah, karena saya masih balita, jadi sebisa mungkin harus tetap ada makanan yang berbeda dalam 1 hari itu minimal 2 kali ya. Nah ini belanjaan saya kali ini. Alhamdulillah bisa buat stok di kulkas untuk 2 atau 3 hari ya ini teman-teman, karena kalau misal kita tiap hari belanja itu pasti budgetnya lebih membengkak. Dan kenapa kali ini saya belanja di warung terdekat, karena motornya tuh baru dibawa suami, jadi di rumah nggak ada matic, saya nggak bisa kalau nggak matic ya teman-teman. Akhirnya untuk menutupi stok di kulkas, akhirnya saya belanja di warung terdekat. Nah ini saya mau bikin saus untuk udang. Saya menggunakan kuning, telur asin, sama bawang putih ya teman-teman. Bawang putihnya disangrai terlebih dahulu, kalau sudah agak sedikit kecoklatan baru kita masukin kuning telur asinnya aja, kemudian diaduk-aduk, dihancurin sampai dia tuh berbusa seperti ini. Baru kita campur dengan susu cair ya. Ini saya menggunakan susu cairnya anak, tapi yang full cream ya teman-teman. Kemudian kita kasih bumbu-bumbu, garam, penyedap rasa boleh, kaldu jamur boleh, sama jangan lupa dikasih lada. Nah ini
Kalau sudah seperti ini kita tunggu aja, baru kalau udah agak mengental banget dan rasanya pas, baru kita masukkan si udangnya dengan keadaan kompor sudah dimatikan ya teman-teman. Jadi nanti si udangnya tetap crispy dan tetap enak gitu, masih ada rasa kriuk-kriuknya, gurih-gurihnya, dan nggak begitu lembek ya si udangnya. Nah ini udah jadi teman-teman. Masya Allah, ini kali pertama saya bikin, karena biasanya tuh yang bikin suami ya teman-teman, kalau masakan yang aneh-aneh seperti ini. Tapi alhamdulillah ini menurut saya rasanya rekomen banget, enak banget. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai akhir. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa memberi semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.